Sobat Nova, PTTH Dunia 1000 Besar episode 146 sudah rilis nih. Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan bersama kelompoknya menjalankan misi pelatihan di wilayah Gurun Kematian, tempat misterius yang konon menyembunyikan rahasia besar dan kuil Medusa. Saat menembus lorong bawah tanah yang gelap, mereka menghadapi kelelawar kegelapan, makhluk penghuni ruang bawah tanah yang mematikan namun berhasil mereka hindari. Perjalanan membawa mereka ke patung batu raksasa yang menutup jalan. Saat mencoba menembusnya, Xiaoyan menemukan tanda-tanda kekuatan jahat tersembunyi di dalamnya. Dengan memanfaatkan kawanan kelelawar, mereka akhirnya menghancurkan patung tersebut. Namun dari reruntuhannya, muncul aura jahat suku iblis dari dunia luar, musuh seluruh 7 dunia. Getaran suara hitam dari patung itu mengguncang jiwa kelompok Xiaoyan hingga sebagian besar pingsan. Hanya Xiaoyan dan Mu Yingying yang berhasil bertahan. Setelah situasi tenang, mereka menemukan batu putih aneh dengan ukiran wajah manusia yang mengeluarkan kabut hitam. Ras iblis luar dunia. Mu Yingying tertegun, wajahnya memperlihatkan ketidaktahuan yang nyata, seolah tidak mengerti apa arti dari istilah tersebut. Ras iblis luar dunia? Apa itu sebenarnya? Tanyanya dengan raut bingung. Xiaoyan yang sedang memegang batu putih di tangannya mendadak menghentikan gerakan. Tatapannya perlahan terarah pada sosok Mu Yingying yang diselimuti oleh api suci berwarna biru muda. Bagaimana mungkin seseorang yang memegang api suci tidak tahu tentang ras iblis luar dunia? Itu merupakan musuh seluruh 7 dunia, pengetahuan umum bagi siapapun yang hidup di bawah langit ini. Xiaoyan menarik nafas perlahan, lalu berkata dengan nada dalam, "Ras iblis luar dunia. Mereka adalah makhluk jahat yang berasal dari luar dunia besar ini. Di balik batas dunia besar, terdapat entitas-entitas gelap yang terus berupaya menembus dinding ruang demi menginvasi berbagai dimensi. Setiap kali mereka muncul, dunia akan dipenuhi kehancuran dan darah. Mereka adalah bencana yang membuat seluruh makhluk hidup menderita." Mu Yingying mendengarkan dalam diam. Apakah mereka benar-benar sejahat itu? Gumamnya pelan. Xiaoyan menatapnya sekilas sebelum menjawab. Mungkin. Namun, jika suatu ras dapat mengguncang seluruh dimensi hingga menjadi lautan darah, maka mereka pasti bukan makhluk yang bisa kita nilai dengan pandangan biasa. Mu Yingying tidak membalas, dia hanya menunduk, kemudian perlahan berjongkok di hadapan batu putih itu. Dengan gerakan lembut, gadis itu membalik batu tersebut. Xiaoyan sontak melangkah maju untuk memperingatkan. Hati-hati, batu itu masih menyimpan sisa energi jahat. Jika racun spiritual itu memasuki tubuh, akan sangat berbahaya. Mu Yingying menatapnya sekilas, bibirnya terangkat tipis. Tenang saja, jangan lupa aku memiliki api suci. Tatapan matanya yang indah kemudian menajam, terfokus pada sisi belakang batu putih itu. Di sana tampak samar wajah mengerikan yang terukir oleh energi jahat. Dari telapak tangannya, api suci berwarna biru segera menyembur, menyelimuti batu putih tersebut. Begitu api itu menyentuh ukiran wajah jahat, terdengar suara mendesis menyeramkan. Wajah itu mendadak seolah hidup, memancarkan aura kebencian yang pekat. Lalu dari batu itu terdengar suara, "Api suci." Tanpa takut, Mu Yingying mendegakkan tubuhnya dan mengeraskan tatapannya. Musnah! Api biru yang berkobar di tangannya semakin kuat, melahap seluruh batu putih hingga menyala terang. Dalam nyala itu, wajah jahat tersebut perlahan meleleh, mengeluarkan suara serak kesakitan yang memudar bersama kobaran api. Xiaoyan memperhatikan dari samping, alisnya sedikit berkerut, dan dia berbicara. Tadi, suara itu. Mu Yingying yang masih menahan kendali atas apinya menjawab dengan lembut. Kemungkinan besar itu adalah jejak dari makhluk yang kau sebut sebagai ras iblis luar dunia. Hanya saja kekuatan yang tersisa di batu ini terlalu lemah, tidak lebih dari bayangan. Xiaoyan mengangguk. Tetap waspada. Tempat ini terasa tidak tenang. Mu Yingying menghela nafas pelan, lalu menatap tubuh-tubuh yang tergeletak di sekeliling mereka. Mereka pingsan kemungkinan besar karena terpengaruh oleh wajah jahat tadi. Sekarang setelah aku menghancurkannya, mereka seharusnya akan segera sadar. Tak lama kemudian, suara lemah terdengar dari arah belakang. Xiaoyi bersama 2 rekannya perlahan membuka mata. Tubuh mereka tampak lemas dan penuh rasa sakit. Jelas, sejak serangan gelombang suara hitam sebelumnya, mereka tidak menyadari apa yang terjadi. Xiaoyan menatap mereka dan tersenyum ringan. Tidak ada apa-apa, kami hanya menghadapi sesuatu yang kecil. Mu Yingying melirik ke arahnya dengan tatapan penuh tanya. Tampak menyadari bahwa Xiaoyan sengaja menyembunyikan kebenaran. Namun dia tidak mengatakan apa-apa. Xiaoyan memang tidak ingin menakuti rekan-rekannya.
Setelah memastikan semuanya aman, kelompok itu kembali bersiap melanjutkan perjalanan. Mu Feng yang sempat memulihkan diri, menepuk debu di bajunya lalu tertawa kecil. Kalau begitu, ayo lanjut. Aku merasa tempat ini menyembunyikan banyak harta. Tapi jangan salahkan aku kalau nanti aku mendapatkannya duluan. Xiaoyan menatapnya sekilas dan berbicara. Aku yang memimpin di depan. Xiaoyu berjaga di belakang. Jika ada sesuatu yang tidak terduga, kalian utamakan melarikan diri. Mereka semua menjawab serempak. Langkah demi langkah, mereka bergerak pelan, menghindari suara keras, dan melewati puing-puing batu putih, sisa dari patung raksasa yang telah mereka hancurkan. Xiaoyan berjalan di depan menatap ke arah padang luas yang tak berujung. Matanya berkilat tajam oleh pantulan api. Inilah pintu masuk menuju wilayah gurun. Apa yang terjadi sebelumnya mungkin hanyalah ujian awal sebelum benar-benar memasukinya. Ludi mengatakan, aku merasakan sesuatu seperti penghalang. Gelombang suara hitam tadi seolah merupakan batas kekuatan. Sepertinya, siapapun yang memiliki kekuatan di atas tingkat Dodi bintang 7 tidak diizinkan masuk. Xiaoyi yang mendengar itu menatapnya dan menjelaskan perlahan. Aku memang telah mencapai tingkat Dodi bintang 8, tapi aku berbeda. Karena aku berasal dari ras roh api, dan kekuatanku berakar pada elemen yang sama dengan milik kakak Xiaoyan. Tampaknya penghalang itu tidak menolakku. Mereka terus melangkah menyusuri jalan berdebu ketika suara tua bergema di dalam kesadaran Xiaoyan. Itu adalah suara dari Long Yi yang bersemayam di dalam senjata penguasa Zuan. Xiaoyan, berhati-hatilah. Aku bisa merasakan keberadaan makhluk dari ras iblis luar dunia di dalam tempat ini. Dan kekuatannya bukan sesuatu yang bisa kau hadapi saat ini. Mata Xiaoyan berkilat tajam. Ras iblis luar dunia, sekuat itukah? Gumamnya dalam hati. Dia dapat merasakan dengan jelas bahwa mantra api di dalam tubuhnya mulai bergetar lemah. Bahkan simbol pemakan jiwa di tangannya tampak memancarkan keinginan aneh, seolah lapar akan sesuatu. Senior Long Yi, seberapa kuat makhluk itu? Tanyanya dalam hati. Suara Long Yi terdengar di benaknya. Sangat kuat, setidaknya setara dengan kekuatanku saat ini, bahkan mungkin lebih tinggi. Mata Xiaoyan melebar, hatinya bergetar hebat. Jika makhluk itu benar-benar lebih kuat dari Long Yi, maka seluruh perjalanan ini bisa menjadi taruhan hidup dan mati. Namun Long Yi segera melanjutkan dengan nada menenangkan. Tidak perlu takut, meskipun kekuatan mereka jahat dan berbahaya, api di dalam tubuhmu dapat menekan energi mereka. Bahkan simbol pemakan jiwa milikmu memiliki daya penakluk yang kuat terhadap mereka. Terlebih lagi, api suci biru milikmu Ying Ying adalah kutukan bagi ras itu. Mendengar penjelasan itu, wajah Xiaoyan kembali tenang. Tatapan matanya berkilat penuh tekad. Jika demikian, meski tempat ini adalah sarang naga dan harimau, aku Xiaoyan tetap akan melangkah maju. Lorong itu seolah tidak berujung. Setelah berjalan cukup lama, beberapa orang mulai merasakan sesuatu yang aneh. Suasana menjadi semakin menekan, dan langkah mereka bergema panjang di dalam keheningan. Mengapa jalan ini terasa makin panjang? Ucap Mu Feng. Beberapa saat kemudian, mereka menyadari sesuatu yang lebih mencurigakan. Tunggu sebentar, tempat ini tampaknya membentuk lingkaran. Tidak peduli ke arah mana kita berjalan, kita selalu kembali ke titik awal. Selain itu, bahkan pintu tempat kita masuk tadi pun telah menghilang tanpa jejak. Ucap Xiaoyi dengan nada waspada. Xiaoyan menatap mereka satu persatu, kemudian berbicara dengan nada tegas. Semua berpencar dan periksa sekeliling. Tempat ini pasti memiliki semacam mekanisme tersembunyi. Aku sudah mencoba melihatnya, dan dinding ini dengan kekerasan seperti itu, bahkan seorang Dodi bintang 9 pun tidak mungkin bisa menghancurkannya. Mendengar itu, semua orang pun berpencar, menyebar ke berbagai arah. Aura Doki dengan warna berbeda mengalir di sekitar tubuh mereka, memantulkan cahaya samar di dinding batu yang dingin. Meskipun sunyi tanpa makhluk seperti kelelawar hitam sebelumnya, kesunyian di lorong melingkar ini justru menimbulkan rasa tidak nyaman. Xiaoyan melangkah perlahan, membiarkan kekuatan apinya menerangi setiap sisi dinding. Dalam pancaran cahaya api yang bergetar, permukaan dinding yang tidak rata itu tiba-tiba memperlihatkan sesuatu yang aneh. Dia menatap dengan seksama, dan pandangannya tertuju pada sesuatu yang terukir di batu. Sebuah gambar muncul di sana. Apa ini? Xiaoyan mendekat, barulah dia sadar bahwa yang terlihat bukan sekedar pola, melainkan sebuah lukisan batu yang amat aneh. Gambar itu berbentuk persegi, berukuran sekitar 1 meter, dan di dalamnya hanya terdapat satu objek. Sebuah tangan raksasa yang seolah turun dari langit, menghantam bumi dengan kekuatan menindas segala sesuatu. Xiaoyan tertegun. Semakin lama dia menatap, semakin kuat rasa kecil dan tak berdaya yang menjalari tubuhnya. Ini tidak benar, gumamnya pelan. Dia menyipitkan mata, kemudian mencondongkan tubuh hingga dahinya hampir menyentuh dinding. Saat itulah,
Pemandangan yang lebih aneh tampak di matanya. Lukisan itu yang tadinya tampak sederhana, ternyata memiliki retakan halus di bawah tangan raksasa tersebut. Jika mengikuti arah retakan itu, tampak samar sosok kecil, sebuah makhluk mungil yang tubuhnya memancarkan cahaya hitam keunguan. Makhluk itu mengangkat tangannya, menahan telapak tangan raksasa yang turun dari langit, seolah sedang melawan kekuatan ilahi. Di antara pertemuan dua telapak tangan itu, tampak sesuatu. Namun karena ukurannya terlalu kecil, Xiaoyan tidak dapat melihatnya dengan jelas. Apa sebenarnya makna dari semua ini? Dia segera memanggil dalam hati, "Senior Longyi, apakah kamu tahu apa ini?" Suara Longyi terdengar di benaknya. "Aku juga belum pernah melihat hal semacam ini." Xiaoyan menarik nafas perlahan dan menggeleng. "Lupakan dulu, lebih baik kita mencari mekanisme di sekitar sini." Namun saat dia baru melangkah satu kaki ke depan, terdengar bunyi halus. Batu di bawah telapak kakinya bergetar. Dalam sekejap, dinding batu di hadapannya terbelah dua dan perlahan bergeser ke samping. Suara berat bergema di lorong dan di hadapan mereka terbuka sebuah jalur baru yang tersembunyi. "Ditemukan!" seru Xiaoyan. Dia menatap ke arah terbuka itu dengan waspada. Namun, saat kembali melihat dinding di mana gambar itu berada, dia terdiam. Lukisan misterius itu telah menghilang tanpa jejak. Dia menggeleng pelan, memutuskan untuk tidak memikirkannya lebih jauh. Dia segera memanggil rekan-rekannya untuk berkumpul. Beberapa saat kemudian, Xiaoyi dan yang lain datang dengan cepat. "Benar-benar hebat, kakak Xiaoyan," ucap Xiaoyi sambil menepuk bahu Xiaoyan dengan nada jenaka. Xiaoyan hanya menghela nafas kecil. Bagi dirinya, Xiaoyi memang seperti seorang adik yang sulit diam. "Apakah semua sudah berkumpul?" tanyanya setelah memastikan semua hadir. Mo Feng menatap sekeliling, lalu bertanya curiga, "Apa maksudmu dengan itu?" Xiaoyan menggeleng pelan. "Tidak apa-apa, mari kita lanjutkan." Belum sempat mereka melangkah lebih jauh, suara Mo Yiying terdengar. "Tunggu sebentar." Xiaoyi segera menoleh. "Ada apa?" Mo Yiying memejamkan mata sejenak, lalu berkata, "Tempat ini ada yang tidak beres." Xiaoyan langsung melepaskan kekuatan apinya, menyelimuti seluruh tubuh dengan energi menyala. "Waspada, kita masuk dan periksa." Dia melangkah masuk lebih dahulu ke dalam celah batu yang terbuka itu. Mereka pun mengikuti langkah Xiaoyan. Baru 10 langkah berlalu, Xiaoyan tiba-tiba berhenti. Mo Feng yang berjalan di belakang segera bertanya, "Mengapa berhenti?" Xiaoyan menunjuk ke arah depan. Di depan ada persimpangan. Semua orang menatap ke arah yang ditunjuknya. Dua jalan terbuka di hadapan mereka. Sama gelapnya, sama sunyinya. Bagaimana bisa ada dua jalan? Mo Feng bergumam, jelas terkejut. Dia belum sempat menentukan pilihan ketika Lu Di maju beberapa langkah, memandangi kedua jalur itu dengan raut serius. "Menurut yang pernah ku dengar dari para tetua klan ular, wilayah gurun ini memang memiliki dua jalur menuju ke inti. Namun, apa yang menanti di tiap jalan itu tidak ada yang tahu pasti." Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan, "Satu jalur disebut jalan berbahaya, penuh jebakan dan makhluk mematikan. Sedangkan satu lagi disebut jalan aman, tempat yang mungkin menyimpan kekayaan dan kesempatan besar. Namun tidak ada yang tahu mana yang mana." Mo Yiying mengangguk perlahan. "Jika memang begitu, sebaiknya kita tetap bersama. Apapun yang menanti di depan, menghadapi bersama akan lebih baik daripada berpisah." Dia menatap Xiaoyan dengan tegas. "Kita harus masuk bersama." Xiaoyan segera memusatkan kekuatan jiwanya. Energi spiritual yang besar meluas bagaikan angin halus, menyusuri dua jalur gelap itu. Namun setelah waktu berlalu, tidak ada satupun respon atau tanda kehidupan yang kembali dari dalam. Akhirnya, dia menarik nafas dalam dan berkata, "Pilih salah satu saja." Lu Di segera menentang. "Tidak bisa, itu terlalu gegabah. Jika kita memilih yang salah, mungkin kita tidak akan keluar hidup-hidup." Ia mengenang kisah para leluhur yang terjebak di wilayah gurun ini. Dua jalan, satu membawa keberuntungan, satu lagi menuju kebinasaan. Xiaoyan menatapnya tenang. "Lalu, apakah kau punya cara lain yang lebih baik?" Lu Di terdiam, tak dapat menjawab. "Aku tidak punya," gumamnya. "Kalau begitu, mari kita berjalan saja." Tanpa ragu, Xiaoyan melangkah menuju jalan sebelah kiri. Aura apinya menyala terang, menuntun mereka dalam gelap. Lu Di menghela nafas panjang. Namun sebelum dia sempat berkata apapun, suara Xiaoyan yang tenang terdengar dari depan. "Tenanglah, jika benar ada bahaya, aku akan berdiri di barisan paling depan." Kata-kata itu sederhana, namun cukup untuk menenangkan hati setiap orang yang mendengarnya. Setelah beberapa saat diam, suara mantap pun terdengar. "Jika demikian, mari kita berangkat." Lu Di melangkah ke depan, tatapannya tenang namun tegas. Beberapa orang mengangguk, lalu segera mengikuti langkah Xiaoyan. Begitu mereka memasuki lorong di sisi kiri, dua lorong lain di belakang mereka langsung menghilang tanpa jejak. Melihat itu, Mo Feng hanya bisa mengangkat bahu dengan pasrah.
Sepertinya kita tidak memiliki jalan untuk mundur. Pada saat yang sama, suara tajam angin menembus keheningan. Dalam kegelapan lorong, lentera-lentera di dinding kiri dan kanan menyala satu persatu, menerangi jalan di hadapan mereka. Cahaya kuning api menari lembut di sepanjang lorong batu, memantulkan bayangan pada lapisan batu-batu kecil yang tersusun rapi di dasar jalan. Xiaoyi memandangi pemandangan itu dengan tatapan tajamnya. Tidak kusangka, pemilik tempat ini tampaknya tahu bagaimana menikmati hidup. Dia dapat melihat dengan jelas batu-batu yang menghiasi lantai bukanlah bahan biasa. Dan bahkan nyala lampu di sekitarnya menyimpan energi aneh yang tidak bisa diremehkan. Xiaoyan berjalan perlahan. Dia mengatakan, tampaknya makhluk-makhluk di wilayah gurun ini sudah mengetahui kedatangan kita. Mereka mungkin telah menunggu cukup lama. Mu Yingying mengalihkan pandangan kepada Xiaoyan. Dia bertanya dengan nada lembut. Xiaoyan, dulu kau sempat mengatakan bahwa ada sesuatu yang sedang kau cari. Apa sebenarnya benda itu? Jika memang berasal dari daerah ini, seharusnya tidak terlalu sulit ditemukan. Xiaoyan mengangguk perlahan sebelum menjawab. Yang aku perlukan saat ini adalah inti sihir dan darah esensi dari binatang sihir beratribut es dengan tingkat setara Dodi bintang 6. Itulah yang dibutuhkan Xiaoyan untuk menelan api suci. Dari ketiganya, Xiaoyan telah memperoleh cairan darah es dewa ketika berada di hutan mayat Yin. Dia juga memiliki 3 bunga api yang meskipun belum sempurna, masih bisa digunakan sebagai pengganti. Maka kini, yang masih belum ia miliki hanyalah pil peningkat fajar yang membutuhkan inti sihir dan darah dari binatang beratribut es tingkat Dodi bintang 6. Makhluk seperti itu setara dengan manusia di tingkat Dodi bintang 6. Gumam Mu Yingying. Xiaoyan tersenyum tenang. Masuklah dulu. Aku percaya gurun ini tidak akan membuat kita kecewa. Beberapa menit kemudian, langkah mereka mencapai ujung lorong. Begitu menembusnya, pemandangan luas terbentang di depan mata. Sebuah hutan kuno yang dipenuhi cahaya kehijauan lembut. Tempat ini tampaknya berada di dalam wilayah gurun itu sendiri. Xiaoyan mendongak, pandangannya menembus ruang yang begitu luas. Gunung-gunung menjulang, danau berkilau, serta aura-aura tersembunyi yang sangat kuat terasa di udara. Tanaman hijau memenuhi segala penjuru, memunculkan rasa damai yang hampir menipu. Ludi mengatakan, jika dugaan tidak salah, ini adalah pegunungan gurun yang legendaris. Setelah melewati gerbang hidup, seseorang akan tiba di sini. Semua harta karun di wilayah gurun tersembunyi di dalam pegunungan ini. Tempat di mana bahaya dan peluang hidup berdampingan. Xiaoyan sedikit terkejut mendengarnya. Pegunungan gurun ya? Rupanya kau tahu lebih banyak dari yang kuduga. Mu Yingying menarik nafas dalam-dalam, matanya berbinar. Udara di sini sungguh menyegarkan. Senyumnya cerah, seperti anak kecil yang baru saja menemukan dunia baru. Melihat tingkahnya, Xiaoyan hanya bisa menghela nafas kecil. Jangan terlalu jauh, tetap berhati-hati. Beberapa saat kemudian, Xiaoyan merasakan sesuatu yang janggal. Air, sepertinya ada aliran air di sekitar kita. Kekuatan jiwanya langsung dilepaskan, menjalar ke segala arah. Dalam jarak beberapa ratus meter, hasil pengamatan itu membuatnya terdiam. Mereka ternyata berada di dasar sebuah pegunungan, dan di puncaknya, seolah ada sesuatu yang amat besar tersembunyi di balik kabut pekat yang mengelilingi gunung tersebut. Kabut itu terlalu padat, hingga kekuatan jiwa Xiaoyan tidak mampu menembusnya. Mereka berdiri di atas sebuah dataran kecil selebar 50 meter, dikelilingi aliran air yang membentuk semacam danau kecil. Sepertinya kita sudah benar-benar memasuki pegunungan gurun. Hati-hati semuanya, jangan sampai berpencar. Mu Yingying menoleh, suaranya sedikit ragu. Udara di sini memang segar, tetapi aku merasakan sesuatu yang aneh. Seperti ada sesuatu yang tidak semestinya. Dia mendongak perlahan, menatap ke arah puncak gunung. Dalam sekejap, matanya membesar, pupilnya bergetar keras, dan tubuhnya menegang seolah melihat sesuatu yang mengerikan. Dalam detik yang sama, api biru di tubuhnya menyala dengan sendirinya, membungkus seluruh tubuh, memunculkan aura pelindung yang kuat. Xiaoyan segera bereaksi. Ada apa? Namun sebelum jawaban terdengar, air di sekitar mereka tiba-tiba bergetar pelan. Meskipun hanya sedikit, namun tidak bisa lolos dari persepsi Xiaoyan. Xiaoyi, Ludi, Mu Feng, cepat tinggalkan tempat ini. Keluar dari pulau kecil ini. Sekarang, mendengar seruan itu, Xiaoyi tidak ragu sedikit pun. Kepercayaannya pada Xiaoyan mutlak. Dalam sekejap tubuhnya melesat ke udara. Dalam waktu bersamaan, seluruh kelompok beranjak ke langit. Namun sebelum mereka sempat bernafas lega, tanah di bawah mereka mulai berguncang hebat. Pohon-pohon tinggi di sekeliling mereka tiba-tiba terangkat ke udara, menciptakan pemandangan yang menakutkan. Dari bawah, sesuatu mulai muncul. Sebuah makhluk raksasa berkaki 4 perlahan menampakkan diri dari kedalaman tanah.
Pohon-pohon di punggungnya roboh satu persatu. Sementara air di sekeliling bergejolak hebat. Suara raungan menggelegar memenuhi lembah, membuat udara di sekitar bergetar. Xiaoyu menatap makhluk itu dengan penuh kewaspadaan. Bulu seperti giok, tubuh besar dan tembus cahaya. Tidak diragukan lagi, ini adalah seekor binatang sihir. Xiaoyan mengamati dengan seksama, dan senyumnya perlahan muncul. Binatang sihir ya, tidak kusangka baru saja memasuki pegunungan gurun, kita langsung disambut oleh makhluk sekuat ini. Namun yang membuat matanya benar-benar bersinar adalah aura dingin yang mengalir dari tubuh makhluk itu. Aura es, murni dan kuat. Mungkin ini adalah kesempatan yang telah lama ia nantikan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.